Jadi jangan mendoakan diri sendiri, doakan bangsanya, negeri kita ini, Bapak Ibu. Doakan Palestina juga, itu kan saudara kita juga, yang didolimi oleh tetangganya yang kita kenal itu, Israel. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur menjadi orang Indonesia. Setiap tahun kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah Saudi Arabia. 1/5 jemaah haji di dunia adalah dari Indonesia, terbesar di dunia, Bapak. Tetapi tingkat pelanggaran yang paling sedikit para jemaah haji adalah Indonesia. Saya juga berkesempatan keliling penjara, Bapak Ibu, di penjara-penjara di Saudi Arabia dalam kapasitas saya sebagai kelompok ahli Badan Penanggulangan Teroris BNPT. Jadi satu waktu kami keliling, saya cari orang Indonesia di penjara-penjara di Saudi Arabia, saya tidak temukan orang Indonesia. Saya tanya kepada sipirnya, kok kenapa orang Indonesia saya tidak jumpai di penjara Madinah dan di Jeddah juga? Iya, ini aneh katanya. Itu jenderal, aneh. Warga negara asing yang paling padat di Mekah, Saudi Arabia adalah Indonesia. Bahkan menyebut angka kurang lebih 2 juta. Ya. Tetapi yang paling sedikit masuk penjara ini adalah orang Indonesia. Berarti tingkat pelanggaran pidana, pelanggaran sosial di sana itu Indonesia paling kecil. Yang lainnya memang, maaf kalau saya sebutkan negaranya, misalnya Pakistan, Mesir, banyak sekali di situ. Tapi saya cari orang Indonesia itu nggak ketemu. Maka itu orang Indonesia dianggap sebagai jamaah haji yang paling tertib. Makanya itu mereka menganggap contohnya Indonesia. Negara-negara lain banyak belajar tentang haji seperti jamaah haji negara-negara Afrika. Datang ke Indonesia belajar bagaimana pengelolaan ibadah haji, kok bisa tertib seperti itu. Ya. Saya kira ini adalah kesadaran universal. Ini karena budaya Indonesia ini adalah budaya maritim. Maritim itu beda dengan continental culture. Budaya kontinental negara daratan itu, Bapak Ibu, dalam antropologi, budaya kontinental itu stratifikasi sosialnya, struktur sosial itu bertingkat-tingkat. Raja, ya, kemudian raja kedua, raja ketiga. Jadi ada 12 struktur pada masa Nabi. Jadi Rasulullah diutus dalam masyarakat yang memiliki kasta 12. India cuma 4 kastanya, repot. Nabi menghadapi 12 kasta pada waktu itu dan dijadikan ini satu kasta. Ya, maka itu kasta tunggal itu dan disebut dengan umat. Jadi kabilah dirubah menjadi umat, Sya'bun dirubah menjadi umat, Hizbun dirubah menjadi umat. Ya, kemudian juga Syiah dirubah menjadi umat, golongan ya kan. Kemudian Hizbun dirubah jadi umat, Qaumun dirubah menjadi umat. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair kuntum khair ummat. Ya. Jadi al-ummah di sini adalah suatu komunitas yang diikat oleh rasa cinta yang sangat dalam. Maka ummah itu kan bahasa Hebrew, bukan bahasa Arab. Itu bahasa Ibrani, bahasa Hebrew dipinjam menjadi bahasa Arab untuk memberikan merek terhadap ibu. Maka itu ibu itu disebut ummi, itu bahasa Hebrew. Artinya ummi, cinta sejati. Pemilik cinta paling sejati adalah ibu. Tidak ada lagi air mata tengah malam yang mengucur kalau ibu itu sudah wafat. Bapak tidak seperti itu. Maka itu ummi. Dari akar kata menyesal muncul amal keterdapanan. Imam pemimpin berwibawa, makmum rakyat yang santun. Imamah konsep yang mengatur antara imam dan makmum, undang-undang itu. Itulah nanti disebut dengan ummah. Jadi hilang kabilah, hilang hizbun, ya, hilang sya'bun, hilang qaumun, hilang syi'an. Yang muncul adalah ummah. Ya, kuntum khaira ummah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita harapkan melalui jemaah haji. Semoga rukun iman, rukun Islam yang kelima ini insya Allah akan menyempurnakan
keislaman dan keimanan kita, Bapak Ibu. Iya, insya Allah tahun ini, besok ini kita akan mendapatkan haji akbar. Apa keutamaan haji akbar dalam hadis Nabi, Bapak Ibu? Keutamaannya, walaupun riwayatnya sebelum cek, nanti saya akan kembali, saya akan takhrij, meneliti hadis ini, tingkat validitasnya, kesahihannya. Saya temukan dalam kitab-kitab kuning 70 kali lebih utama, ya 70 haji biasa untuk bisa menyamai dengan haji akbar ini. Jadi kalau besok itu haji sama dengan 70 kali haji. Inilah kekasihnya Allah diundang haji pada tahun ini. Yang kedua, doanya diijabah, Bapak. Maka itu saya ingatkan nanti kalau sudah sampai ke tanah suci, jangan egois. Apa maksudnya jangan egois? Di sambutan panjang ini. Tambah ya, Pak. Suatu saat Rasulullah nguping, ada sahabatnya berdoa dari tadi, panjang sekali doanya, sampai dia tutup, ditegur, hei ya fulan, kalau kamu berdoa jangan egois. Maksudnya apa? Dari tadi saya dengar kamu berdoa, yang didoakan dirinya, keluarganya, enggak pernah mendoakan yang lain, itu egois. Dan diajari berdoa seperti ini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birabbil alamin. Ini doa ini wajib dibaca oleh khatib pada khutbah kedua. Menurut Imam Syafi'i, kalau ini nggak dibaca, batal Jumatnya orang. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi jangan mendoakan diri sendiri, doakan bangsanya, negeri kita ini, Bapak Ibu. Doakan Palestina juga, itu kan saudara kita juga yang didolimi oleh tetangganya yang kita kenal itu, Israel. Jadi doakan semua penderitaan yang dialami secara global umat Islam itu. Saya mohon betul ini, Bapak, karena doa ibu bapak dalam haji mabrur, haji akbar ini yang akan diijabah. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu. Ada riwayat doa yang dipanjatkan oleh 40 orang ke atas, jangan khawatir untuk tidak diijabah Allah. Ini hampir 4 juta nanti akan muktamar di Padang Arafah. Kalau serentak mendoakan Palestina, insya Allah Tuhan akan memberikan keutamaan Palestina, dan pendalimnya nanti akan diberikan sesuatu, nggak tahu apa. Jangan mendoakan negara lain binasa, Bapak. Ingat dari Nabi, tidak pernah keluar doa dari mulutnya Rasulullah membinasakan orang, membinasakan bangsa. Allahumma hdi qaumi, ya Allah ampunilah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Kan malaikat, mau nggak saya balaskan penderitaanmu? Nabi mengungsi ke Taif, dikejar, dihadap oleh preman Taif, dilempari batu, diusir, berdarah tumitnya Rasulullah. Datang malaikat penjaga gunung Taif, mau nggak saya balaskan penderitaanmu ya Rasulullah? No, jangan. Jangan lakukan itu. Umatku melakukan itu karena dia tidak tahu siapa. Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma ya Allah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah ampuni kaum ini melakukan itu. Kenapa? Karena la ya'lamu, dia tidak tahu siapa aku. Malaikat pun kabur. Jadi kalau kita didalili orang lalu kita memaafkan orang itu, maka Allah yang akan menilai itu suatu prestasi. Kalau kita difitnah orang, maafin, itu urusannya dengan Tuhan. Jangan ada dendam di antara kita. Para siapa yang rajin memaafkan akan mudah dimaafkan. Apa kita nggak punya dosa? Banyak dosa kita kan. Kalau kita pelit memaafkan orang lain, Allah pun juga pelit memaafkan kita.